Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Delia Salsabila Zahra dengan akhiran NIM 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan epistemologi terhadap bimbingan konseling pendidikan Islam. Kemudian ada tantangan di era modern. Integritas ilmu dan spiritual sebuah kebutuhan holistik, yang menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa transformasi namun juga memunculkan tantangan baru terkait pencarian makna hidup dan keseimbangan nilai, yang terbagi menjadi dua, yaitu kesenjangan pengetahuan dan peran epistemologi. Kesenjangan pengetahuan, kebutuhan untuk menjembatani pengetahuan tradisional dan spiritualitas dengan ilmu pengetahuan modern. Sedangkan peran epistemologi menawarkan kerangka konseptual untuk memahami dasar-dasar ilmu, khususnya dalam konteks bimbingan dan konseling Islam. Ada juga fokus kajian epistemologi sebagai landasan ilmu, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi dalam bimbingan konseling menganalisis proses memperoleh pengetahuan yang benar, kriterianya dan kebenarannya dalam konteks ontologi dan aksiologi. Proses terjadinya perilaku yang mempelajari mekanisme munculnya perilaku yang diamati pada klien. Kemudian ada posisi keilmuan bimbingan konseling, ilmu mandiri yang berlandaskan filsafat dan agama berkembang dari psikologi, sosiologi, dan antropologi sosial. Ada juga aspek integrasi, yaitu perilaku merupakan wujud integrasi aspek jasmani, psikis, lingkungan, dan BM-B3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan konseling, yaitu untuk membantu individu mencapai kehidupan efektivitas sehari-hari yang optimal. Kemudian ada sumber nilai epistemologi bimbingan konseling Islam. Ada Al-Quran dan Hadis, pendapat ulama, integrasi nilai. Al-Quran dan Hadis menjadi sumber pengetahuan, sumber etika, dan sebagai pertimbangan untuk mengukur dan mengoreksi ilmu bimbingan konseling Islam. Kemudian ada pendapat ulama, yaitu terdapat dalam karya-karya kitab tasawuf. Kemudian ada integrasi nilai. Bimbingan konseling tidak menolak sumber-sumber lain selama relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada 3 aliran epistemologi ulama. Untuk menguji asal-usul dan cara memperoleh pengetahuan, epistemologi dibagi menjadi beberapa aliran, yaitu rasionalisme, empirisme, dan realisme. Rasionalisme adalah akal alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan utama diperoleh dari cara berpikir manusia. Sedangkan empirisme, semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman-pengalaman indera yang merangsang pembentukan ide yang kompleks. Sedangkan realisme, objek yang diserap indera adalah nyata dalam dirinya sendiri dan tidak bergantung pada pikiran subjek yang mengetahuinya. Kemudian ada aplikasi pendekatan filosofis dalam konseling, yaitu 1. Pemahaman mendalam, 2. Kerangka kerja etis, 3. Kajian konsep eksistensial, 4. Dimensi sistematik. Pada pemahaman mendalam, membantu menggali nilai, keyakinan, dan makna hidup yang mendasari konflik klien yang menghasilkan pemahaman yang kaya tentang diri sendiri. Sedangkan kerangka kerja etis memberikan fondasi untuk pengembangan prinsip moral dan nilai profesional yang sehat dalam hubungan konseling.
Kemudian kajian konsep eksistensial. Konsep ini mendasar pada identitas, kebebasan, kehidupan, dan tujuan hidup untuk memahami klien secara praktis. Ada juga dimensi sistematik, yaitu memahami faktor sosial, budaya, politik yang mempengaruhi klien untuk merumuskan intervensi yang efektif. Kesimpulannya yaitu jalan menuju kemapanan paradigma bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam perlu berbenah dan berkembang didasarkan pada landasan perkembangan ilmu yaitu ilmiah dan ilahiyah. Tujuan bimbingan konseling yang diperkokoh menunjang proses pendidikan umum, tugas perkembangan individu seperti pendidikan, karir, personal, emosional, dan sosial. Kemudian ada dinamika dan perbedaan fokus, perdebatan antara bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islam. Memerlukan kajian filosofis yang mendalam. Ada juga penguatan epistemologi BKI. Harus disusun secara logis, sistematis untuk mencapai kematangan paradigma, mencakup ciri khas layanan dan metodenya. Kemudian yang terakhir, saling menghargai dan bekerja sama. Para pihak perlu menghargai posisi dan aspek kajian masing-masing, saling membutuhkan, belajar, dan bekerja sama untuk membantu masyarakat lebih berdaya dan bahagia. Saran dan prospek penelitiannya untuk mengaplikasikan pendekatan epistemologi BKI secara komprehensif, fokus harus dialihkan pada studi empiris dan integrasi praktis. 1. Studi kasus empiris. Fokus pada efektivitas integrasi nilai-nilai Islam dengan metode psikologis modern seperti CBT. Kemudian ada eksplorasi tantangan, yaitu mengidentifikasi hambatan dan dalam penerapan integrasi interkoneksi dan di lembaga pendidikan atau praktik konseling profesional. Yang ketiga, pengukuran dampak holistik. Melakukan penelitian berbasis data lapangan untuk mengukur dampak pendekatan ini terhadap kesejahteraan mental dan spiritual konseling. Demikian penjelasan saya tentang makalah yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.